Eternal Secret King, Chapter 496. Bab 496, Latar Belakang Nianqi. Mungkin sinar matahari menyilaukan, atau mungkin dia merasakan sesuatu setelah Suzimo memelototinya untuk waktu yang lama. Kelopak mata Nianqi berkedut dan dia membuka matanya, terbangun. Ah, dia berseru dan sedikit tersipu saat melihat Suzimo menatapnya dari dekat dengan senyuman di wajahnya. Nianqi buru-buru berdiri dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Tidak berani menatap Suzimo secara langsung, dia berkata dengan malu-malu, aku tidak sengaja tertidur. Sudah berapa lama kamu di sini? Suzimo menyadari bahwa suaranya sudah kembali normal dan lembut serta hangat. 3 hari, jawab Nianqi. Itu menghangatkan hati Suzimo. 3 hari yang lalu adalah saat ketika dia baru saja membentuk inti dalam dan tempat tinggal guanya telah runtuh. Karena dia memiliki kultivasi iblis dan keabadian, 3 hari tanpa istirahat tidak berarti apa-apa baginya dan dia masih bersemangat. Namun, itu tak tertahankan untuk seorang wanita muda seperti Nianqi. Suzimo berkata dengan lembut, kembalilah dan istirahatlah, aku baik-baik saja. Oh, Nianqi mengangguk dan melanjutkan, guru berkata bahwa gua tempat tinggalmu hancur dan memintamu untuk pindah ke tempat lain. Menguasai. Suzimo membeku sesaat. Nianqi menjawab dengan riang, Bangau senior telah menerima saya sebagai muridnya. Itu hebat. Suzimo senang dan mengangguk, menyindirnya, senioritasmu di sekte bahkan lebih tinggi dari senioritasku mulai sekarang. Derek Abadi Tua adalah yang paling senior dan terkuat dalam sekte, pencapaian Nianqi di masa depan akan menjadi pembelajaran tak terbatas dari Bangau Abadi Tua secara langsung. Jangan khawatir, Tuan Muda, tempat tinggal gua saya tepat di samping Anda. Nianqi menjelaskan dengan tergesa-gesa, kamu bisa memanggilku jika kamu memerlukan sesuatu mulai sekarang. Saya akan membantu Anda melakukannya segera, seperti di lokakarya senjata Mo Spirit. Suzimo tersenyum. Mulai sekarang, kita adalah teman sekte. Tidak perlu bagi kita untuk bergaul seperti sebelumnya. Itu tidak akan berhasil. Jika Anda tidak menerima saya saat itu, saya tidak akan berada di sini hari ini. Nianqi menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda, tidak peduli tingkat kultivasi atau status apa yang saya capai di masa depan, saya akan selalu menjadi pelayan yang sama di sisi Anda. Kamu berbicara omong kosong lagi. Suzimo terkekeh dan tidak mengingatnya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa omong kosong baginya adalah sumpah tegas di hati Nianqi. Suzimo berkomentar, ayo pergi, bawa aku ke gua tempat tinggal. Ya, Nianqi mengangguk. Keduanya melakukan perjalanan dengan pedang terbang mereka satu demi satu. Sepanjang jalan, Suzimo merenung sejenak dan bertanya dengan sikap santai, apakah ada hal besar yang terjadi selama periode waktu ini? Tidak banyak, Nianqi berpikir sejenak, hanya ada banyak pembudidaya keliling yang ingin bergabung dengan sekte tersebut. Keluarga kerajaan Zhou Agung dan 4 sekte besar lainnya mengirim para pembudidaya dengan hadiah satu demi satu juga untuk menyatakan niat baik. Sekarang puncak ethereal memiliki ahli karakteristik Dharma di tengah-tengah mereka dan telah mengalami kelahiran kembali melalui nirwana setelah kobaran api perang. Kebangkitan mereka hanyalah masalah waktu. Perubahan itu secara alami juga berada dalam dugaan Suzimo. Diam sejenak, dia menyipitkan pandangannya dan bertanya, Iridescent Cloud Palace dan True Fire Sect mengirim orang juga. Itu benar, Nianqi mengangguk. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, jangan khawatir, Tuan Muda. 4 sekte besar lainnya kehilangan pembalikan void mereka dan banyak dari jiwa baru lahir, inti emas, dan penggarap pendirian yayasan terluka dan mati setelah pertempuran di puncak ethereal ini. Mengingat kerugian yang sangat besar, mereka tidak akan dapat pulih dalam 1000 tahun ke depan dan tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Suzimo tetap diam. Meskipun 4 sekte besar lainnya telah menunjukkan tanda-tanda penyerahan, perseteruan hidup dan mati antara dia dan makhluk sempurna Changlang tidak dapat didamaikan. Menjadi sempurna Changlang pasti menyadari bahwa peluangnya akan semakin tipis seiring berjalannya waktu. Suzimo berada di ranah pendirian yayasan ekstrim. Namun, apa potensi menjadi sempurna Changlang? Bagaimana dia bisa bersaing dengan pertumbuhan seseorang di pendirian yayasan ekstrim? Tak lama kemudian, keduanya tiba di depan dua gua. Nianqi terkekeh. Di sini, milik saya yang kanan dan milik Anda di sebelah kiri, Tuan Muda. Baiklah, pergi dan istirahatlah. Baiklah, panggil aku jika kamu butuh sesuatu, Tuan Muda. Nianqi tidak menolaknya karena dia benar-benar terlalu lelah dan meninggalkan komentar itu sebelum menuju ke gua tempat tinggalnya. Benar, tiba-tiba, Suzimo memanggil Nianqi kembali dan ragu sejenak sebelum bertanya, seberapa banyak yang kamu ingat tentang masa kecilmu? Ah, sedikit kepanikan melintas di kedalaman mata Nianqi. Menurunkan kepalanya, dia tergagap, aku tidak ingat. Aku telah berkeliaran di ibu kota Zhou Agung sepanjang waktu sampai aku bertemu denganmu, Tuan Muda. Suzimo menatap Nianqi dalam-dalam tanpa melanjutkannya. Tidak apa-apa, aku hanya bertanya. Pergilah kalau begitu. Mengangguk, Nianqi tidak berani melihat ke arah Suzimo dan berlari sepanjang jalan menuju tempat tinggal gua di belakangnya. Suzimo menatap punggung Nianqi dengan pemikiran mendalam. Sebenarnya, latar belakang Nianqi selalu misterius. Kembali ke lokakarya senjata Mo Spirit, Suzimo sudah mengetahuinya. Bukan hanya karena kekuatan ilahi bawaan Nianqi dan kecepatan kultivasi yang menunjukkan, ada hal lain. Saat itu, ketika mereka pertama kali bertemu dan Suzimo memberi Nianqi makanan, Night Spirit yang berada di pelukannya benar-benar mendekat dan mengendus Nianqi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak banyak hal yang menarik bagi Night Spirit. Telur naga di lembah tulang naga adalah salah satunya. Tentu saja, itu saja tidak cukup untuk mencurigai bahwa ada yang salah dengan latar belakang Nianqi. Yang paling penting adalah sejak Suzimo bertemu Nianqi, yang terakhir sudah berusia sekitar 15 tahun. Tapi sekarang setelah 4 tahun berlalu, dia masih terlihat seperti gadis muda. Waktu seakan berhenti di tubuh Nianqi. Ini tidak mungkin. Kecuali, umur bawaan Nianqi sangat panjang sehingga 4 tahun hampir dapat diabaikan dibandingkan dengan umur totalnya. Orang seperti apa, atau lebih tepatnya, ras, yang memiliki umur panjang saat lahir. Suzimo memiliki tebakan samar di benaknya. Ini mungkin bukan tebakan yang akurat. Lagi pula, ada banyak harta dan buah-buahan aneh di daratan Tianhuang. Ada kemungkinan bahwa Nianqi mungkin telah mengkonsumsi beberapa buah atau ramuan ajaib di masa lalu, menghasilkan kekuatan ilahi bawaan dan umur yang sangat panjang. Derek Abadi Tua pasti juga melihat sesuatu dan itulah sebabnya dia memilih untuk mengambil Nianqi sebagai muridnya. Tentu saja, itu bukan karena Suzimo mencurigai niat Nianqi. Meskipun Nianqi sengaja menyembunyikan latar belakangnya, dia adalah gadis yang sederhana dan baik hati dan tidak memiliki niat jahat terhadapnya atau puncak ethereal. Siapa yang tidak punya rahasia sendiri? Suzimo juga punya miliknya sendiri. Dia pasti tidak akan memberitahu siapapun tentang kultivasi iblisnya dengan santai.
Menghirup udara dalam-dalam, Su Zimo mengesampingkan masalah itu untuk sementara. Dia berjalan-jalan dan bersantai sebelum kembali ke gua barunya. Dia siap untuk terus membentuk inti emasnya. Meskipun dia telah mengolah inti dalam dan kekuatannya telah meningkat secara eksponensial, dia tidak berani mengaktifkan kekuatan inti dalam dan membunuh musuhnya dalam bentuk iblisnya secara sembarangan. Dia hanya bisa dianggap sebagai inti emas sejati jika dia memasuki alam inti emas melalui kultivasi keabadiannya. Selain itu, Su Zimo sangat senang melihat jenis fenomena inti emas yang akan dia ciptakan. Eternal Secret King, Chapter 497. Bab 497, Perangkap untuk Membunuh. Istana awan warna-warni, Gunung Payung Abu. Seorang lelaki tua berjubah merah terbang di udara tanpa bergantung pada objek eksternal apapun, turun perlahan di depan sebuah gua yang tinggal di tengah gunung. Lencana sekte di pinggangnya menunjukkan bahwa dia berasal dari True Fire Sect. Ini adalah Shimazi, inti emas dari sekte api sejati. Sebuah pohon kuno yang menjulang tinggi berdiri di depan tempat tinggal gua dengan meja batu di bawahnya. Seorang pria berjubah biru-biru duduk dengan hikmat di bangku batu, matanya yang panjang dan sipit berkilauan dengan dingin. Kakak Changlang, mengapa kamu memanggilku begitu mendesak? Shimazi bertanya saat dia mendarat. Pria berjubah biru itu disempurnakan menjadi Changlang dari Iridescent Cloud Palace. Makhluk sempurna Changlang memiliki ekspresi tenang dan menyesap teh dengan santai, hanya berbicara setelah dia meletakkan cangkir teh. Kakak Sima, kamu bahkan tidak tahu bahwa kamu berada di ambang kematian. Ah, Shimazi terkejut, namun, dia menenangkan diri dalam sekejap mata dan menggelengkan kepalanya, tertawa. Changlang, lelucon macam apa ini? Su Zimo itu ada di pendirian Yayasan Ekstrim. Mengingat sifatnya yang pendendam, menurutmu apakah dia akan melepaskan kita begitu dia memasuki dunia Golden Core? Makhluk sempurna Changlang mendengus dingin. Ekspresi Shimazi menjadi gelap dan dia diam sejenak. Sejujurnya, aku memang memikirkan hal ini setelah pertarungan di Ethereal Peak. Namun, sekte kami telah mengirim orang untuk berdamai dengan Ethereal Peak, jadi tidak ada yang bisa saya lakukan juga. Aku tidak mungkin pergi ke Ethereal Peak sendirian, kan? Apa perbedaan antara bunuh diri jika saya melakukan itu? Setelah berhenti sejenak, Shimazi melanjutkan, selain itu, Shimazi berada di pendirian Yayasan Ekstrim. Siapapun yang menyentuhnya harus menderita murka puncak Ethereal. Orang lain mungkin memiliki pertimbangan mereka tetapi Anda dan saya, kita berbeda. Makhluk sempurna Changlang berkata dengan suara yang dalam, situasinya sangat jelas sekarang. Entah Su Zimo atau kita berdua yang mati. Kami hanya memiliki kesempatan untuk ini dan kami harus cepat melakukannya. Jika tidak, akan ada lebih banyak hal yang harus diperhitungkan begitu pemuda itu membuat terobosan ke ranah Golden Core. Tatapan Shimazi berbinar dan dia menghirup udara dalam-dalam setelah beberapa saat. Kakak Changlang, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tidak perlu terburu-buru, saya sudah mengundang 3 pembantu dan mereka akan segera tiba. Makhluk sempurna Changlang memberi isyarat agar Shimazi duduk dan tenang. Tidak lama kemudian, 3 inti emas tiba di udara. Di tengah adalah pria parubaya kurus dengan bibir tipis dan ekspresi dingin. Di sebelah kiri adalah inti emas yang memegang kain panjang. Wajahnya montok dan dia semua tersenyum. Yang di sebelah kanan mengenakan pakaian seni bela diri dan tampak kekar dengan otot-otot yang menonjol seperti batu. Ada aura ganas yang datang darinya. Makhluk sempurna Changlang menyambut mereka. Menunjuk ke inti emas dengan kain panjang di sebelah kiri, makhluk sempurna Changlang memperkenalkan, ini adalah master formasi paling terkenal dari wilayah utara daratan Tianhuang, makhluk sempurna Tan Hao. Ini rekan Taois Gao Hu, dia berada di tahap akhir Golden Core dan berspesialisasi dalam penempaan tubuh. Pria seni bela diri itu mengangguk ke arah Shimazi. Akhirnya, makhluk sempurna Changlang melihat ke arah pria kurus di tengah dan tersenyum. Ini adalah rekan Taois terkenal Liang Hang dari wilayah utara. Di Golden Core yang disempurnakan, dia memasuki medan perang kuno perantara 80 tahun yang lalu dan memperebutkan peringkat fenomena yang tidak biasa. Jantung Shimazi berdetak kencang. Di dalam wilayah Great Zhou, tidak ada sekte atau faksi yang memiliki kemampuan untuk menembus penghalang medan perang kuno menengah dan mengirim pembudidaya. Shimazi dan yang lainnya tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikan peringkat fenomena yang tidak biasa, apalagi bersaing memperebutkan tempat dengan pembudidaya lain. Liang Hang melambai dan berpura-pura rendah hati. Tidak apa-apa, lagi pula, saya tidak berhasil mendapatkan tempat di sana. Petik 2. Peringkat fenomena yang tidak biasa bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kita. Fakta bahwa Anda bahkan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tempat membuktikan kekuatan Anda, sesama Taois, puji Shimazi dengan tergesa-gesa. Makhluk sempurna Changlang berkata sambil tersenyum juga, rekan Taois Liang Hang merindukan meninggalkan namanya di peringkat fenomena tidak biasa hanya sekitar 80 tahun yang lalu. Untuk peringkat fenomena tidak biasa berikutnya, Anda pasti akan dapat peringkat dalam 10 besar. Ya, Liang Hang mengangguk, senang dengan sanjungan mereka. Dia tidak memiliki banyak ikatan dengan Perfected Being Changlang. Alasan dia datang kali ini terutama karena dia mendengar bahwa Su Zimo memiliki senjata roh bawaan. Jika dia bisa mendapatkan senjata roh bawaan itu, dia pasti bisa mendapatkan tempat di peringkat fenomena tidak biasa saat dia memasuki medan perang kuno lagi. Tentu saja, itu adalah impian orang bodoh yang ingin mendapatkan posisi 10 besar. 10 besar dari unusual fenomenon ranking 1 lebih menakutkan dari yang lain. Shimazi bertanya, saat ini, Su Zimo harus mengasingkan diri di dalam puncak ethereal dan kemungkinan besar tidak akan muncul sebelum dia membentuk inti. Apa kita punya cara untuk memancingnya keluar? Saya punya murid perempuan bernama Sen Mengki. Dia adalah kekasih masa kecil dengan anak itu. Makhluk sempurna Changlang menyatakan dengan percaya diri dengan mata menyipit, jika dia mendengar bahwa hidupnya dalam bahaya, dia pasti akan tampil. Mata Shimazi menyala dan dia mengangguk setuju. Master formasi di samping, Tan Hao, merenung sejenak sebelum berkata sambil tersenyum, saya punya 3 pertanyaan. Pertama, Anda mengatakan bahwa mereka adalah kekasih masa kecil. Apakah dia akan tampil hanya untuk seseorang yang akan mati? Tentu saja, nada menjadi sempurna Changlang percaya diri. Baiklah, pertanyaan kedua, Tan Hao melanjutkan, kami tidak dapat mengatur lokasi di Iridescent Cloud Palace. Kalau tidak, anak itu mungkin tidak akan menerima umpannya. Tentu saja, saya sudah memperhitungkan itu dan merencanakan sesuatu, tegas Changlang. Tan Hao mengangguk sebelum menambahkan, pertanyaan ketiga adalah meskipun dia mengambil umpan, bagaimana kita membunuhnya? Pertarungan di Ethereal Peak, berdampak cukup besar di dunia kultivasi. Saya mendengar bahwa pemuda Su Zimo ini berada di ranah pendirian Yayasan Ekstrim dan memiliki kemampuan untuk membunuh inti emas di luar levelnya. Dengan 5 dari kita Golden Cores menyerang bersama, apakah kita harus takut pada satu penggarap pendirian yayasan? Gao Hu bertanya dengan muram. Tan Hao berkomentar, ini bukan tentang rasa takut, saya khawatir tentang kecelakaan.
Jika dia berhasil melarikan diri, kita tidak akan mendapatkan kesempatan kedua. Kematiannya pasti dengan aku di sekitar. Liang Heng menyatakan dengan dingin. Semuanya, tolong dengarkan aku. Makhluk sempurna Changlang berkata dengan nada gelap, anak ini berada di ranah pendirian yayasan ekstrim dan memiliki banyak kartu truf di lengan bajunya. Dia memiliki sepasang sayap roh dan bahkan memiliki keterampilan rahasia yang sangat menakutkan yang dapat melawan fenomena inti emasku. Ekspresi Liang Heng, Gao Hu dan Tan Hao sedikit berubah setelah mendengar itu. Rumor itu nyata. Keterampilan rahasia yang dirilis oleh penggarap pendirian yayasan benar-benar bisa melawan fenomena inti emas. Meskipun fenomena inti emas Changlang yang disempurnakan tidak dianggap kuat, itu masih merupakan fakta yang mengejutkan. Bahkan seekor singa menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengejar seekor kelinci. Karena saya memilih untuk bergerak, saya tidak akan meremehkan lawan saya, bahkan jika anak itu hanya seorang penggarap pendirian yayasan. Makhluk sempurna Changlang berkata dengan muram, rekan Taois Tan Hao, Anda harus mengatur formasi susunan Anda sebelumnya untuk memastikan bahwa pemuda ini tidak melarikan diri. Tidak masalah. Tan Hao menjawab sambil tersenyum, dengan saya mengatur formasi secara pribadi, bahkan Golden Core tidak akan bisa melarikan diri. Makhluk sempurna Changlang menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, semuanya, lihat apa yang benar-benar saya siapkan untuk anak ini. Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan botol batu giok dari tas penyimpanannya. Ada bunga merah yang menyerupai anggrek di tengahnya, mengeluarkan aroma yang samar. Beberapa inti emas lainnya menyapu pandangan mereka dan ekspresi mereka berubah saat mereka mundur satu demi satu. Bunga pengunci roh. Liang Heng mengerutkan kening dan bertanya, bunga iblis ini telah punah di zaman kuno. Bagaimana Anda bisa mendapatkannya? Bunga kunci roh tidak akan menyebabkan kerusakan langsung pada seorang kultivator. Namun, aromanya memiliki kekuatan jahat yang dapat mengunci energi roh seorang kultivator, bahkan Golden Cores tidak bisa bertahan melawannya. Bunga pengunci roh adalah salah satu bunga iblis paling terkenal di zaman kuno. Eternal Secret King, Chapter 498. Bab 498, Derek Kertas. Makhluk sempurna Changlang menyeringai dan menjawab dengan muram, aku mendapatkan bunga pengunci roh ini dari reruntuhan Great Qian. Saya hanya berhasil membangkitkannya setelah memeliharanya selama puluhan tahun. Saat menyebutkan reruntuhan Great Qian, ekspresi dari empat inti emas lainnya berubah dan mereka menarik napas dalam-dalam diam dengan tatapan waspada di mata mereka. Lama kemudian, Gao Hu berkata, rekan Daois Changlang, mengapa Anda tidak mengajak kami lain kali saat Anda pergi mencari harta karun di reruntuhan Great Qian? Dengan begitu, kita juga bisa menjaga satu sama lain. Itu adalah tempat di mana kita kemungkinan besar akan mati dan saya tidak akan pernah kembali lagi. Makhluk sempurna Changlang berkomentar dengan rasa gentar, waktu putaran sebelumnya, saya hanya berputar di sekeliling luarnya dan saya hampir mati di sana. Tan Hao menjawab dengan senyum cerah, sepertinya kamu menganggap pria Su Zimo ini agak serius, bukan, rekan Taois Changlang. Untuk berpikir bahwa Anda bersedia memanfaatkan bunga iblis kuno yang telah punah, bunga pengunci roh. Petik 2. Bukankah berlebihan untuk menggunakan Spirit Lock Flower melawan penggarap pendirian yayasan? Gao Hu bertanya dengan murung. Spirit Lock Flower benar-benar membatasi energi roh seseorang. Menyingkirkan bunga pengunci roh, makhluk sempurna Changlang berkata dengan dingin, aku sudah mengatakan bahwa singa pun menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengejar kelinci. Saya tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi untuk serangan ini. Tan Hao mengangguk. Dengan Spirit Lock Flower, kartu truf terhebat anak itu, skill rahasianya yang memungkinkan dia untuk menyulap naga suci, sekarang tidak berguna. Selain itu, bahkan jika dia memasuki ranah Golden Core, itu tidak berguna. Dengan energi rohnya terkunci, dia tidak akan bisa menggunakan teknik apapun sebagai inti emas dan dengan formasi yang dipasang di luar, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Mata Simazi Sekte Api Sejati berbinar dan dia semakin bersemangat saat berbicara. Sayap, makhluk sempurna Changlang mencibir, jangan lupa, dia bahkan tidak akan bisa menggunakan skill rahasia Ethereal Peak, Ethereal Wings, dengan energi rohnya terkunci. Dia hanya bisa berdiri di tanah dan memandang kita. Gao Hu menyeringai. Kalau begitu, yang harus kita lakukan adalah berdiri di udara dan anak itu tidak akan bisa melukai kita tidak peduli berapa banyak trik yang dia miliki atau seberapa kuat tubuhnya. Di sisi lain, kita semua bisa menyerangnya sesuka kita. Itu benar, itu hebat. Mereka berlima saling bertukar pandang dan tertawa dengan ekspresi santai. Mari kita bahas bagaimana kita ingin mendistribusikan hartanya setelah membunuhnya terlebih dahulu, jangan sampai kita terlibat pertengkaran yang tidak perlu nanti, kata Liang Heng dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, kami akan pergi dengan perjanjian awal kami. Makhluk sempurna Changlang berkata dengan suara yang dalam, kami akan memberikan keterampilan rahasia sulap naga anak itu dan senjata roh bawaan kepada rekan Taois Liang Heng. Teknik penempaan tubuhnya untuk rekan Taois Gao Hu. Teknik pembentukan pedangnya adalah untuk rekan Taois Tan Hao. Adapun teknik penyempurnaan senjatanya, itu untuk Bro Tersima. Petik 2. Terakhir, kita akan membagi sisa batu roh, ramuan, dan senjata roh yang dia miliki secara merata di antara kita berlima. Itu bagus. Liang Heng dan empat lainnya mengangguk dengan senang. Gao Hu awalnya adalah seorang pejuang yang memiliki temperamen tubuh dan hal yang paling membuatnya tertarik adalah teknik tempering tubuh Suzimo. Semua orang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saat semua orang akan pergi, Simazi mengerutkan kening dan bertanya, saya mendengar bahwa murid perempuan Anda ini tidak mematuhi perintah Anda sebelumnya dan tidak ikut serta dalam pertempuran melawan Ethereal Peak. Apa kau yakin dia akan membantu kita kali ini untuk melawan mantan kekasihnya? Karena mereka adalah kekasih masa kecil, dia pasti familiar dengan tulisan tangannya. Jika Anda memalsukan sesuatu, pasti akan ada kekurangan, Tan Hao tenang. Makhluk sempurna Changlang mendengus dingin dengan ekspresi muram, dia tidak akan bisa memutuskan kali ini. Simazi dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdetak kencang. Dari tatapan membunuh di wajah makhluk sempurna Changlang, sepertinya dia akan mengorbankan muridnya untuk membunuh Suzimo. Pengkhianat itu akan menimbulkan masalah bagiku cepat atau lambat jika aku terus menjaganya di sisiku. Makhluk sempurna Changlang menyipitkan matanya yang kurus dan menyatakan dengan dingin, kebetulan, dia akan membentuk intinya, Fufu. Tidak mudah bagi siapapun untuk memasuki ranah Golden Core dan tentu saja, tidak wajar lagi jika terjadi kecelakaan selama proses itu. Sebulan kemudian, puncak Ethereal, Suzimo berada dalam posisi lotus di guanya. Telapak tangannya bertumpu pada kedua lututnya dan menghadap ke atas sementara matanya dalam keadaan tertutup saat dia bernapas dengan mantap. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia memancarkan niat yang sangat tenang, mirip dengan yang abadi. Lama kemudian, Suzimo membuka matanya dan menarik napas panjang, terbangun dari meditasinya. Aku masih tidak bisa melakukannya. Suzimo menggelengkan kepalanya.
Selama sebulan terakhir, dia telah berkultivasi dengan ki kondensasi sambil memahami tidal manual dan asura saber pada saat yang sama sebagai kesimpulan dari banyak keterampilan rahasia yang dia peroleh setelah melangkah ke jalur kultivasi keabadian. Meskipun dia harus membentuk inti untuk kultivasi iblis dan keabadiannya, keduanya sangat berbeda. Dao iblis memintanya untuk menaklukkan pikiran monyetnya dan niat kuda jingkrak sambil memadatkan ki iblis berulang kali. Pada saat itu, semuanya akan menyatu secara alami dan dia dapat membentuk inti batinnya. Namun, Dao yang abadi membutuhkan lebih banyak pemahaman dan pengertian. Jika dia mencoba membentuk inti dengan paksa, itu tidak hanya akan menyebabkan masalah dengan mudah, fenomena inti emas yang dia ciptakan mungkin juga tidak sesuai dengan harapannya. Oleh karena itu, Su Zimo tidak berani gegabah. Setengah bulan yang lalu, dia telah mencapai batas energi rohnya dan lautan rohnya tidak dapat berkembang lebih jauh. Dengan kata lain, dia sudah berada di puncak ranah pendirian yayasan ekstrim. Mengingat keadaan itu, dia berusaha membentuk inti emasnya. Jalur kultivasinya sampai saat ini terlalu rumit dan terlepas dari teknik abadi, dia juga telah mengembangkan banyak teknik iblis. Namun, perbedaan antara dao keabadian dan iblis terlalu besar. Keabadian menekankan pada alam dan menjadi satu dengan surga. Namun, iblis terobsesi dengan hal-hal ekstrim. Secara alami, energi roh yang diolah Su Zimo adalah atribut api. Namun, banyak teknik kultivasi yang dia kembangkan seperti manual penenang laut, manual pasang surut dan sutra Fin pemurnian darah terkait dengan air. Dewa dan iblis tidak dapat didamaikan seperti halnya api dan air. Setelah setengah tahun, Su Zimo masih belum berhasil melewati celah itu. Jika dia mencoba membentuk inti secara paksa, pasti akan ada masalah besar. Waktunya tidak tepat, dia tenggelam dalam pikirannya. Di jalur kultivasi, jika seseorang ingin menerobos alam utama, mereka seringkali harus membutuhkan sinergi berbagai faktor, seperti lingkungan, pemahaman tentang langit dan bumi, nasib dan kondisi mental mereka. Beberapa orang mendapatkan pencerahan di tepi danau. Beberapa orang mendapatkan pencerahan setelah melakukan perjalanan melalui pegunungan dan lembah. Beberapa orang membentuk inti mereka secara mendadak saat mereka mendengarkan angin dan melihat hujan turun. Beberapa orang memutuskan karma mereka dalam semalam dan mencapai pencerahan secara mental, membentuk inti emas mereka. Tapi tentu saja, ada lebih banyak orang yang mati tua dengan penyesalan bahkan tanpa membentuk inti. Bangkit, Su Zimo turun dari tempat tidurnya dengan lembut dan bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan yang jelas dan dalam, sepertinya sudah waktunya aku keluar dan berjalan-jalan. Saat itu, ketukan lembut datang dari pintunya. Su Zimo melambaikan lengan bajunya dan pintu pun terbuka. Nian Qi berdiri di pintu masuk, menatap ke kiri dan ke kanan. Apa yang salah? Sesampainya di sampingnya, Su Zimo memandangi bangau kertas di tangannya dan bertanya dengan lembut. Derek kertas adalah salah satu alat perpesanan yang paling sering terlihat di dunia kultivasi dan merupakan sejenis jimat yang dibuat oleh Sekte Seribu Derek. Nian Qi memberinya bangau kertas. Ini untukmu, Tuan Muda. Dinyatakan bahwa itu dari seorang teman lama dari kota Pingyang. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Mungkin hanya ada satu orang yang merupakan teman lama dari kota Pingyang dan tahu bagaimana menggunakan bangau kertas untuk mengirim pesan. Menerima bangau kertas, Su Zimo membukanya perlahan. Beberapa baris kalimat ditulis dengan tulisan tangan yang mungil. Zimo, saya telah gagal dalam formasi inti saya dan meridian roh saya telah terputus. Cederanya sangat parah dan saya sekarang kembali ke kota Pingyang untuk memulihkan diri dalam diam. Hubungan kita sudah lama berakhir dan seharusnya aku tidak mengganggumu sejak awal. Namun baru-baru ini, saya merasa bahwa batas saya telah tercapai dan saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya harap Anda dapat kembali untuk kami bertemu untuk terakhir kalinya. Salam, Sen Mengki, Eternal Secret King, Chapter 499. Bab 499, lakukan istirahat bersih. Tulisan tangan menjelang akhir sedikit berantakan, seolah-olah dia tidak bisa mengumpulkan kekuatannya. Ekspresi Su Zimo tenang setelah dia selesai membacanya dan tidak ada sedikit pun emosi di matanya. Karena penasaran, Nian Qi mau tidak mau maju untuk melihatnya. Itu dia memiliki ingatan terhadap Sen Mengki. Saat itu, wanita di balik Perfected Being Changlang di luar Mo Spirit Weapon Workshop adalah Sen Mengki. Nian Qi berkata, Tuan Muda, bisakah ini dipalsukan? Itu mungkin jebakan. Tulisan tangannya adalah miliknya. Su Zimo berkata sebelum mencibir, namun, pasti ada jebakan. Semakin lama waktu berlalu, Changlang akan menjadi makhluk sempurna yang lebih takut. Oleh karena itu, Su Zimo meramalkan bahwa makhluk sempurna Changlang pasti akan bergerak. Namun, tidak ada kesempatan bagi Changlang yang sempurna untuk melakukan apapun jika Su Zimo tetap berada di puncak etiril. Oleh karena itu, tidak peduli apa jenis pesannya, apakah itu di kota Pingyang atau dimanapun, makhluk sempurna Changlang hanya memiliki satu motif untuk memancingnya menjauh dari puncak etiril. Ketika Nian Qi melihat Su Zimo tenang dan tidak kehilangan ketenangannya, dia merasa lega. Namun, segera setelah itu, kalimat Su Zimo berikutnya membuat Nian Qi khawatir. Aku akan meninggalkan puncak. Nian Qi mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Muda, Anda akan melanjutkan meskipun tahu itu jebakan. Itu benar. Su Zimo tersenyum dan menatap ke kejauhan. Angin sepoi-sepoi bertiup dan rambut hitamnya bergoyang lembut. Seolah-olah sedang mengenang, Su Zimo terlihat sedikit emosional dan bergumam, bagus sekali mereka ada di sekitar. Sudah waktunya untuk membuat istirahat yang bersih dan menyelesaikan semua keluhan di masa lalu. Namun, pihak lain sudah siap dan pasti telah menyiapkan jebakan yang tidak bisa ditembus untukmu, Tuan Muda. Nian Qi memiliki ekspresi khawatir saat dia menganalisis dengan tenang, kamu belum berada di ranah Golden Core, Tuan Muda. Anda benar-benar tidak perlu mengambil risiko. Jangan khawatir, jika situasinya sepertinya tidak benar, saya akan mundur dulu. Su Zimo tersenyum tipis. Selain itu, saya belum mendapatkan banyak kemajuan baru-baru ini dalam upaya saya dalam pembentukan inti. Melanjutkan seperti itu tidak akan membantu dan aku juga ingin keluar. Sebelum Nian Qi bisa membujuknya lebih jauh, Su Zimo sudah mengendarai pedang terbangnya dan berubah menjadi seberkas cahaya, merobek kekosongan. 10 hari kemudian, kota Pingyang, malam. Itu sangat sepi di jalanan tanpa ada orang di sekitar. Di dalam sebuah kamar di mansion tidak jauh dari keluarga Sen, semuanya gelap gulita. Tiba-tiba, dalam kegelapan, sepasang mata menyala dan sesosok kurus muncul samar. Telinga orang itu berkedut sebelum berbisik, ada orang di sini. Segera setelah itu, sebuah suara pelan terdengar dari samping, Saudara Liang Heng, kamu memang sangat kuat. Kami bahkan tidak mendeteksi siapapun sama sekali. Saat dia berbicara, beberapa pasang mata lainnya menyala di ruangan ketika beberapa sosok lagi muncul satu demi satu, itu adalah kelompok 5 orang Changlang yang disempurnakan.
Tak lama kemudian, suara pakaian yang berkibar di udara tiba dengan kecepatan yang sangat cepat. Bunyinya pasti menunjukkan bahwa orang itu sedang menuju ke kota Pingyang. Mereka berlima bertukar pandang dan niat membunuh mereka muncul. Makhluk sempurna Changlang pergi ke jendela dan mengintip keluar melalui celah. Tak lama kemudian, sosok berjubah hijau tiba di atas kediaman Sen. Jubahnya berkibar saat dia menginjak pedang terbang, berdiri tegak di udara dengan ekspresi tenang. Menjadi sempurna Changlang tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat itu. Dia mengambil umpan, berbalik, dia mengangguk ke Liang Heng dan tiga lainnya. Apakah kita akan bergerak sekarang? Gao Hu menggosok telapak tangannya dengan tatapan membunuh, dia bersiap untuk pergi. Mari kita tunggu sebentar lagi, tidak perlu terburu-buru. Makhluk sempurna Changlang sangat tenang dan berbisik, mari kita amati lebih jauh untuk melihat apakah anak itu memiliki ahli di belakangnya. Kalau tidak, kita mungkin yang jatuh ke dalam perangkap. Itu benar, Sima Zi mengangguk. Pakar apa? Liang Heng mencibir, jika mereka adalah inti emas, tidak peduli berapa banyak dari mereka yang datang karena aku akan dapat mengalahkan mereka seorang diri. Adapun jiwa yang baru lahir. Apakah kalian berpikir bahwa Naschen Souls manapun akan begitu bebas untuk menemani pemuda ini dalam jarak yang begitu jauh hanya agar dia bisa bertemu dengan mantan kekasihnya? Gao Hu mengangguk setuju. Tidak ada yang salah dengan menjadi sedikit lebih berhati-hati. Menjadi sempurna Changlang menambahkan dengan sedikit cemberut. Meskipun Su Zimo telah jatuh ke dalam jebakan dan semuanya berjalan sesuai rencana, untuk beberapa alasan, dia merasa tidak nyaman seolah-olah ada sesuatu yang salah. Bukankah semuanya berjalan terlalu lancar? Sesaat kemudian, makhluk sempurna Changlang tiba-tiba bertanya. Liang Heng tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Changlang, kamu benar-benar terlalu curiga. Kami sudah merencanakan ini begitu lama dengan begitu banyak cadangan, apa yang masih Anda khawatirkan? Aku juga tidak tahu. Makhluk sempurna Changlang menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa tidak mengingat kejadian 8 tahun lalu di kota Pingyang ketika Su Zimo memprovokasi dia melalui kata-kata dengan sengaja dan selamat karena itu. Saat dia menceritakan, dia berpikir tentang bagaimana Su Zimo mempermainkannya seperti biola di depan Mo Spirit Weapon Workshop dan benar-benar mempermalukannya. Anak ini sangat sulit untuk dihadapi. Bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan begitu mudah? Menjadi sempurna Changlang masih khawatir. Dengan ekspresi dingin, Tan Hao bertanya dengan suara pelan, saat kamu melihatnya sebelumnya, apa ranah kultivasinya? Alam pendirian yayasan. Menjadi sempurna Changlang adalah yang pertama membeku setelah menjawab. 4 lainnya tidak bisa menahan tawa juga. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Menjadi sempurna Changlang terkekeh. Karena dia berada di ranah pendirian yayasan, benar-benar tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan tanpa semua yang telah kita persiapkan, jika kita berlima bergegas, tidak ada artinya bagi kita untuk mengalahkan penggarap pendirian yayasan. Gao Hu menyeringai. Langit di atas keluarga Sen. Su Zimo berdiri tegak di atas pedangnya dengan ejekan di matanya. Sebelum dia mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian orifis kelilingnya, dia telah mencapai keadaan di mana dia bisa mendengar semuanya. Sekarang dia telah membentuk inti dalamnya, pendengarannya bahkan lebih mengerikan. Jika Su Zimo mau, dia bahkan bisa mendengarkan suara semut yang merayap di bawah tanah dan nyamuk yang berdengung dalam jarak 1000 kaki dengan keras dan jelas, apalagi bisikan dari makhluk sempurna Changlang dan yang lainnya. Awalnya, Su Zimo berniat bergegas untuk membunuh makhluk sempurna Changlang dan 4 lainnya secara instan. Namun, pandangannya segera beralih ke halaman keluarga Sen di bawahnya dan matanya berubah sedikit mendung. Itu dingin dan sunyi di keluarga Sen dan dari 4 kamar di sekitar halaman, hanya 2 yang ditempati. Orang di ruangan di sebelah selatan memiliki detak jantung yang berpacu, terengah-engah dengan cara yang tampak gugup, itu adalah seorang pria yang belum pernah berkultivasi sebelumnya. Jika dia tidak salah, itu pasti Sen Nan. Di ruangan di sebelah barat, ada aura senja yang kuat dan orang di dalamnya memiliki nafas yang lemah dan lemah, orang ini seharusnya tidak berumur panjang. Menggerakkan hidungnya, Su Zimo mencium aroma obat. Orang di ruangan itu terluka parah dan tidak bisa disembuhkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Baginya, karena tulisan tangan pada bangau kertas itu asli, itu berarti Sen Mengki bersekongkol dengan makhluk sempurna Changlang dan semua yang tertulis hanyalah tipu muslihat hanya untuk memikatnya ke sini. Jika demikian, mengapa Sen Mengki benar-benar berada di ambang kematian? Pada saat itu, 2 kemungkinan terlintas di benak Su Zimo. Pertama, Sen Mengki ingin menipunya di sini meskipun kematiannya sudah dekat sehingga dia bisa menyeretnya bersamanya. Kedua, dia hanyalah bidak catur yang ditinggalkan. Su Zimo memiliki ekspresi yang bertentangan dan menghela nafas dengan lembut di dalam. Pada saat itu, dia sudah memiliki jawaban dalam pikirannya. Eternal Secret King, Chapter 500. Bab 500, Trik Takdir. Menyingkirkan pedang terbangnya, Su Zimo turun perlahan dan diam-diam ke halaman. Dia menuju ke depan dan mendorong pintu terbuka. Seketika, dia disambut dengan bau obat yang menyesakkan. Di dalamnya ada sedikit aroma wanita dan aroma bunga yang samar. Sambil mengerutkan kening, Su Zimo melangkah masuk. Seorang wanita berbaring di tempat tidur diam-diam dengan mata tertutup. Wajah dan bibirnya pucat dan dia ditutupi selimut besar, bernapas dengan lemah. Sesampainya di depan tempat tidur, Su Zimo menatap wanita itu dengan tenang tanpa rasa senang atau sedih. Wanita itu berbau aura kematian. Denyut nadinya lemah dan organ-organnya mulai rusak. Bahkan yang abadi tidak akan bisa menyelamatkannya saat ini. 8 tahun. Siapa sangka gadis muda mengesankan yang dipilih oleh makhluk abadi 8 tahun lalu akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Beginilah nasib suka bermain trik. Mungkin merasakan sesuatu, kelopak mata Sen Mengki berkedut dan dia membuka matanya perlahan. Sepasang mata yang cemerlang dan bergerak dari ingatan Su Zimo sekarang kosong dan tak bernyawa dengan warna mendung. Tatapannya tampak linglung, seolah-olah dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Sesampainya di wajah Su Zimo, tatapannya bertahan lama sebelum matanya perlahan melebar, berkilauan dengan kilatan cahaya. Sen Mengki juga tampak sedikit lebih bersemangat. Kamu telah datang. Bibirnya berkedut saat dia mengungkapkan senyum. Namun, dia tidak memiliki banyak tenaga tersisa dan bahkan suaranya selembut nyamuk. Apa yang telah terjadi? Setelah lama terdiam, Su Zimo akhirnya bertanya dengan nada tenang. Saya terlalu terburu-buru untuk mencoba dan membentuk inti saya. Tidak mungkin semudah itu membentuk inti. Sen Mengki tertawa pahit. Fondasi saya tidak stabil dan saya kehilangan kendali atas energi roh saya, menyebabkan meridian saya terputus. Saya memasuki penyimpangan ki dan gagal dalam formasi inti saya, hampir kehilangan nyawa saya.
Syukurlah, tuan saya turun tangan dan berhasil menyelamatkan hidup saya. Saat menyebut kata, Master, Sen Mengki melirik Suzimo. Ketika dia melihat bahwa yang terakhir tanpa ekspresi dan tidak terganggu olehnya, dia melanjutkan, karena saya tahu bahwa saya tidak punya banyak waktu lagi, saya ingin kembali ke kota Pingyang dan kembali ke akar saya. Karena dia menyayangiku, Tuan bahkan mengirimku kembali secara pribadi. Suzimo tetap diam tetapi sedikit rasa kasihan terlihat di matanya. Dia tidak mengasihani Sen Mengki atas nasibnya, tetapi ketidaktahuannya. Bahkan sampai sekarang, dia tidak menyadari bahwa dia telah dikorbankan dan ditinggalkan oleh Changlang. Sen Mengki bergumam, saya tahu bahwa saya berutang terlalu banyak kepada Anda. Fakta bahwa kamu bersedia datang menemuiku dan mendengarkanku sudah cukup bagiku untuk pergi tanpa penyesalan. Suzimo mengamati ruangan itu dan akhirnya, pandangannya tertuju pada bunga merah yang ada di atas meja kayu di samping tempat tidur, mengerutkan kening. Bunga ini, dia menyipitkan matanya, sepertinya memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari kehampaan di luar pintu. Mengaktifkan, saat suara itu berakhir, cahaya yang menyilaukan bersinar di luar, seterang siang hari. Itu adalah cahaya pola formasi. Suzimo adalah seorang master formasi pedang sejak awal. Bahkan tanpa keluar untuk melihatnya, dia bisa merasakan aura formasi besar sedang diaktifkan. Sen Mengki memiliki ekspresi terkejut, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saat berikutnya, seluruh ruangan terkoyak oleh kekuatan yang luar biasa, menyebabkan debu dan kerikil berterbangan kemana-mana. Hahaha, tawa arogan terdengar di halaman, bergema tanpa henti. Ketika dia mendengar tawa itu, Sen Mengki bertanya dengan tidak percaya dengan ekspresi kaget, Tuan. Suzimo berbalik, sama sekali tidak terpengaruh. Setelah debu mereda, 5 inti emas dapat terlihat berbaris di langit di atas halaman, dengan tatapan tajam dan niat membunuh. Makhluk sempurna Iridescent Cloud Palace Changlang ada di antara mereka. Tuan, kalian. Bibir Sen Mengki bergetar dan keterkejutan di matanya menghilang secara bertahap. Dia tidak melanjutkan berbicara. Dia tidak bodoh dan sudah mengerti ketika dia melihat barisan itu. Menatap Sen Mengki, makhluk sempurna Changlang berkomentar dengan dingin, pengkhianat, jika aku tidak membutuhkanmu untuk memancing Beatrice Jingan ini ke sini, aku akan membunuhmu secara pribadi sejak lama. Mengapa? Mengapa? Sen Mengki berjuang untuk duduk dan gemetar, menatap Changlang yang disempurnakan dan bertanya dengan suara bergetar, apakah itu karena aku tidak menemanimu dalam pertarungan melawan Ethereal Peak? Itu karena kematianmu adalah satu-satunya hal yang bisa membawa Susimo ke sini. Menjadi sempurna ekspresi Changlang sangat dingin. Selain itu, hari ini, saya akan membiarkan Anda memahami bagaimana Anda mati juga. Sebagai penggarap pendirian Yayasan 5 Meridian, Anda memiliki peluang tinggi untuk berhasil dalam formasi inti Anda. Namun, Anda gagal. Pada saat itu, mulut Sen Mengki sedikit terbuka saat dia menggelengkan kepalanya berulang kali, seolah dia tahu bahwa sesuatu yang menakutkan akan datang. Tersenyum sinis, makhluk sempurna Changlang berkata, apakah kamu ingat obat mujarab yang kuberikan kepadamu sebelum kamu memasuki pengasingan? Memang, ramuan itu membantu dalam mengedarkan energi roh dan membantu seseorang dalam pembentukan inti. Namun, saya telah menambahkan beberapa bahan tambahan ke dalam ramuan itu. Hahaha. Sen Mengki memuntahkan seteguk darah dan wajahnya pucat pasi. Wajahnya diselimuti aura kematian dan dia terlihat lebih lemah. Aku sudah lama memperhatikan bahwa kamu belum menyerah pada batch Asterisngan ini. Makhluk sempurna Changlang melanjutkan, memang, kamu adalah muridku yang baik dan tidak mengecewakanku. Setelah saya mengirim Anda kembali, Anda tidak sabar untuk mengirim pesan bangau kertas ke Ethereal Peak. Semuanya seperti yang telah saya perkirakan. Aku sudah memberimu kesempatan tapi kamu tidak menghargainya. Gadis bodoh, satu-satunya hal yang menunggumu jika kamu melawanku adalah kematian. Karena aku bisa membawamu ke jalur kultivasi keabadian, secara alami aku juga bisa menghancurkanmu. 8 tahun. Apakah 8 tahun hubungan kita sebagai guru dan murid tidak berarti apa-apa? Suara Sen Mengki bergetar dan matanya berlinang air mata. Fufu, menjadi sempurna Changlang menahan tawa. Murid yang baik, izinkan saya memberi Anda satu kebenaran terakhir sebagai guru Anda. Tidak ada yang namanya hubungan di dunia kultivasi. Di mataku, kamu hanyalah bidak catur. Air mata mengepul mengalir saat dia terisak diam-diam. Saat ini, Sen Mengki tidak bisa lagi merasakan sakit yang berasal dari tubuhnya. Yang dia rasakan hanyalah patah hati, seolah-olah dia akan pingsan ketika anggota tubuhnya menjadi dingin. Setiap kalimat dari Perfected Being Changlang menyerang tubuhnya yang sudah terluka tanpa henti seperti anak panah. Mengalihkan pandangannya, makhluk sempurna Changlang memandang Suzimo dan bertanya dengan sedikit cemberut, Suzimo, kamu sepertinya tidak terkejut. Sima Zi membelai janggutnya dan tertawa puas. Kamu tidak harus memalsukan ketenanganmu. Saya yakin Anda pasti ketakutan setengah mati sekarang, kan? Apakah menurutmu kalian berlima bersama dengan formasi susunan yang buruk ini cukup untuk membuatku takut? Suzimo juga tersenyum. Di medan perang kuno, dia berada dalam situasi yang jauh lebih mematikan melawan teladan sekte abadi, Buddha, dan iblis bersama siler mereka. Sampah. Dia benar-benar tidak tahu batas kemampuannya. Liang Heng, Gao Hu dan yang lainnya berteriak, memancarkan kekuatan mereka sebagai inti emas untuk menekan Suzimo tanpa henti. Suzimo, aku bahkan menggunakan bunga iblis kuno hanya untuk memasang jebakan ini dan membunuhmu. Makhluk sempurna Changlang berkata dengan dingin, saya yakin Anda sudah menyadari sekarang bahwa energi roh Anda telah terkunci. Kematianmu hari ini sudah pasti.